Ya, shalom buat semuanya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan masuk ibadah Orpe dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik bagi kita semua. Oleh sebab itu, angkat hatimu, kita akan masuk di dalam ibadah kita memulai, kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Bahwa setiap jam Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Kita hitung berkat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang juru selamat Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyahlah pedaku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita masuk dalam buah pembukaan.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pagi sore hari ini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak bisa hitung berkat-Mu Tuhan, baik dalam kesehatan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada-Mu, kami tetap memuliakan Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami ini Tuhan, mari Tuhan pimpin kami Roh Kudus. Engkau Tuhan tentu bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Bagi kami semua umat-Mu, biarlah kami boleh menikmati berkat hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami akan bergirang-girang memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahnya namanya, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang bakal, dan namanya. Baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya, dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya. Sungai terbang dunia, indahlah namanya. Suka sorga yang baca. Kita membacakan kebenaran firman Tuhan Prosoria. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita masuk di dalam pujian yang berikut. Di badai topan dunia, hanya Dialah sebagai perlindungan kita, hanya Dialah menjadi kekuatan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang lagi yang gunung batu. Dan gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, yang berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, berlindung yang teguh. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bahwa firman Tuhan adalah sebagai pelita, sebagai pedoman dimanapun kita melangkah. Hanya firman Tuhan yang hidup, sebagai perisai, sebagai penghibur di saat kita lemah, di saat kita takut. Hanya kebenaran firman Allah yang hidup, yang memberikan kita kekuatan. Dunia semakin hari semakin jahat, tetapi ingat Tuhan, Dia selalu ada di samping kita. Kita mau memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Lagi haleluya. 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 Haleluya.
Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kekuatan, cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, berkat-Mu dari sepanjang pagi, siang hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Saat sore ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus tolong kami untuk memberikan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami dapat dikuatkan kembali. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami dapat kembali mendapatkan ketenangan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, iblis yang berusaha mengintimidasi hati kami, pikiran kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirman buat kami pada saat ini Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online yang dilaksanakan oleh Oikomene Rusun Pinus Elok Tower C. Ya, puji Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah yang ketiga kalinya kita boleh laksanakan, semua karena pimpinan kuasa Tuhan. Dan suasana pandemi virus COVID-19 ini memang memaksa kita mengadakan ibadah online seperti ini ya. Tetapi tidak mengurangi rasa cinta kita akan Tuhan, kita tetap beribadah lewat online pada saat hari ini. Dan firman Tuhan pada saat ini saya mau sampaikan buat kita semua tidak jauh-jauh dari ibadah yang sudah dilaksanakan, dari ibadah yang pertama yaitu kuasa doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Antonius Saragi, dan ibadah yang kedua dikatakan bagaimana kita mengatasi ketakutan oleh Bapak Pendeta Frankie Tanuma. Dan saat hari ini pun tidak jauh-jauh dari hal itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau membaca di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Biar setiap kita yang percaya, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh diberkati dan kita semua dapat berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, janganlah kamu takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan, membawa kemenangan buat kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan pada saat ini katakan kita jangan takut ya. Situasi yang seperti saat ini dari bulan Maret sampai bulan Oktober saat ini memaksa kita semua mungkin sedang berada dalam ketakutan. Ketakutannya bagaimana? Kalau kita keluar rumah, kita nggak pakai masker, takut. Ya, takutnya apa? Dirazia Satpol PP. Suruh pakai masker atau nggak didenda 250.000 sampai sekian juta. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau nggak pakai masker kita disuruh kerja. Ya kan? Kerja sosial, bersihin halaman lah, bersihin taman atau kebun atau apa segala macam. Ya kan? Yang ketiga lagi, kita disuruh push up. Push up-nya berapa kali ya? Terserah suka-sukanya mereka yang mau suruh. Mau 10 kali bisa,
20, 50, pakai sampai 100 kali bisa. Nah, ketakutan ini yang saat ini sedang melanda kehidupan kita. Baik di Indonesia saat ini, baik di seluruh dunia saat ini, itu yang sedang melanda kehidupan kita. Ya. Saat ini firman Tuhan jelas-jelas mengatakan jangan kamu takut. Sebab aku ini Allahmu, ya kan? Jangan takut. Situasi boleh terjadi seperti ini. Seperti ini apa sekarang yang ada sekarang ini. Tetapi firman Tuhan bilang jangan takut. Aku ini Allahmu. Kalau penekanannya itu bilang jangan takut, berarti kita udah nggak perlu takut lagi dong. Harusnya ya. Tetapi apa? Saat ini yang kita rasakan banyak orang takut. Kalau sekarang, kalau kita salaman, kalau kita anak-anak Tuhan ketemu dengan sahabat, dengan saudara, tadinya bisa berpelukan kayak Teletubbies. Tapi sekarang nggak boleh berpelukan karena apa? Takut kena virus, ya kan? Takut kena virus. Terus nggak boleh salaman, takut kena corona. Ya, karena si tante corona ini lagi jalan-jalan, nggak tahu di mana dia adanya sekarang. Bisa aja ada di mana di tempat kita sekarang ini, bisa aja di mana. Tetapi yang penting sekarang ini kita tidak usah takut, ya kan? Ada lagu firman Tuhan, lagu pujian yang dikatakan, yang diciptakan almarhum Bapak Pendeta J.E. Awanda tuh katakan, tak usah ku takut, Allah menjaga. Allah yang akan menjaga kita semua. Dari segala macam bentuk apapun, virus, penyakit, kalau kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa kebenaran firman Tuhan, kita diluputkan semua nih. Kalau saya mau memberikan kesaksian, kalau saya mau memberikan satu kesaksian hidup, sampai detik ini, puji nama Tuhan, saya boleh diluputkan. Beberapa bulan sebelum COVID-19 ini terjadi, saya pernah mengalami hal yang saat ini sedang terjadi di melanda Indonesia ini. Tapi saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang menjamah saya, menyembuhkan saya, memulihkan saya. Akhirnya saya dipulihkan, saya disembuhkan. Lewat apa? Lewat tangan istri saya. Dari awal saya nikah dengan istri saya katakan, saya waktu itu sedang mengalami kecelakaan. Saya katakan, tanganmu, saya nggak perlu dirawat, tanganmu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan saya. Puji nama Tuhan, sampai detik ini saya boleh ada, saya boleh berdiri saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kekuatan buat saya, dan Tuhan memulihkan keadaan saya. Dan saat ini firman Tuhan katakan lagi buat penghuni rusun Pinus Elok Tower C dan semua pemirsa yang menyimak ataupun menonton acara ibadah kita pada saat ini. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut, sebab aku ini Allahmu. Jangan kamu bimbang, sebab aku Tuhan yang menyertai engkau. Penekanan jangan takut ini sangat penting buat kita. Karena di firman, kalau kita mau cari, kita mau bahas, kita mau renungkan di ayat firman jangan takut, ada banyak tentang ketakutan, tentang jangan kamu takut, jangan kamu takut. Banyak ayat di Alkitab. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini, ayat demi ayat di sini, karena waktu kita hanya cuma 1 jam untuk ibadah ini. Jadi kita tidak perlu membahas semuanya, tetapi intinya yang saya mau sampaikan di sini, kita tidak perlu takut. Meskipun kita saat ini sedang dilanda situasi yang tidak menentu, yang kerja saat ini di PHK, terus nggak punya penghasilan, yang apalagi
banyak ya, banyak hal. Tetapi satu hal yang saya tahu dan Tuhan pasti menyertai kita semua. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Dan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kita roh kebimbangan, tetapi yang Tuhan beri keberanian dalam mengatasi segala sesuatunya. Keberanian itu yang membuat kita menang di atas segala-galanya. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Dua Timotius ayat 7. 2 Timotius ayat 7 dikatakan, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi keberanian yang membawa ketertiban. Jadi intinya di sini, kita tidak perlu takut lagi karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Yang pertama, ketakutan itu berasal dari apa? Berasal dari iblis. Dia mendakwa kita, mengintimidasi kita supaya kita takut, ya kan? Supaya kita gentar, lu jangan keluar, ya kan? Lu jangan ke sana, nanti ada corona, ya kan? Itu iblis. Roh jahat itu yang mengintimidasi kita supaya kita takut. Yang kedua apa? Ketakutan bisa menular semua kita. Ketakutan bisa membuat kita semuanya jadi takut. Saya katakan begitu contoh. Saya katakan, Pak Anton, nanti ada kebakaran di rumah, di unit. Wah, Pak Anton langsung takut. Ya kan? Pak Anton langsung takut. Iya, ada kebakaran. Kebakaran, bener gak nih? Itu salah satunya. Sudah membuat ketakutan. Itu yang membuat menular. Ya kan? Bukan hanya corona yang bisa menular, tapi ketakutan yang bisa menular semua orang. Jadi kita dibikin rasa takut semuanya, ya kan? Kita dibuat takut. Semua jadi kita rasa takut. Ada di sana ada sesuatu yang bikin takut kita. Itu dia. Jadi nular semua satu rusun ini bisa takut sama hal itu. Tetapi firman Tuhan bilang, Allah bukan memberikan roh ketakutan, tetapi keberanian yang membawa ketertiban buat kita semua. Puji Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan pada saat ini menekankan buat kita tidak perlu lagi takut. Ya. Oke, memang kita tetap, walaupun kita tidak takut, ya kan, memang banyak, ya kan, kejadian hamba-hamba Tuhan, ya kan, para anak-anak Tuhan, kejadiannya dia memang tidak takut, dia jalan, tetapi nggak pakai hikmat dari yang Tuhan kasih, dia jalan aja, dia berkerumun aja, ya kan, dia melupakan protokol kesehatan. Nah, ini salah satunya juga yang membuat penyakit itu bisa menular, corona itu bisa menular. Dan dia tidak menjaga kesehatan. Itu yang bisa membuat kita ketakutan. Ya. Yang intinya, kalau saya mau sampaikan, kita mau kemana pun tanpa ada rasa takut, ya kan? Tetapi kita tetap pakai sesuai apa yang sudah
diperintahkan oleh pemerintah kita, ya kan? Kita tetap harus pakai masker, harus, ya kan, pakai. Kita harus pakai cuci tangan, tetap cuci tangan. Jangan lupakan protokol kesehatan itu. Ya, saya percaya dengan kalau hal ini kita lakukan, ketakutan itu lewat dari kita semua. Dan saya percaya takut yang saat ini sedang dihadapi para warga Indonesia khususnya, kalau berpegang teguh dengan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, jangan kamu takut sebab aku Allahmu, ya kan? Itu pasti dia dapatkan kekuatan. Dan kalau dia percaya kalau firman Tuhan dibilang tadi, Tuhan Allah tidak memberikan roh ketakutan tetapi keberanian yang membawa ketertiban. Ya kan? Ketertibannya salah satunya itu kita tertib dengan mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kita di bangsa negara kita ini. Puji Tuhan. Jadi tetap saya sampaikan buat kita semua, saya kembali tekankan di sini, jangan kita nggak perlu takut dalam kita menghadapi situasi yang saat ini belum keadaannya belum benar-benar pulih, tetapi kita tetap pegang firman Tuhan dan kita tetap ikuti apa yang menjadi protokol kesehatan di Indonesia ini. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan buat kita semua. Di dalam Efesus pasal Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengatakan jangan takut, tetapi diingatkan buat kita semua, tetap kita kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang membawa kemenangan itu. Kuat di dalam kuasa Tuhan yang membawa pemulihan buat bangsa kita. Kuat di dalam segala hal. Ya, buat keluarga kita. Buat orang-orang terdekat kita. Kita harus kuat. Karena ini kalau kita mau lihat di Efesus 6:10 ini, 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Hendaklah itu mengatakan perintah dari Tuhan. Hendaknya kata kerja itu, kata perintah. Ya, jadi kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sebab kalau kita tidak kuat di dalam kekuatan kuasanya, itu kita mengalami itu tadi, ketakutan itu. Ketakutan yang membayangi kita, tidur nggak tenang, ya kan? Kita mau makan juga nggak tenang, takut gitu loh. Kita mau ngapain aja, kita dihantui ketakutan itu. Nah, firman Tuhan ini dikatakan tetap hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan kita harus tetap kuat. Jadi yang saya mau tekankan di sini, tetap kita kuat. Dan lebih dari itu intinya yang saya mau sampaikan, tetap berdoa, ya kan? Tetap berdoa karena ini tetap berdoa. Kalau kita berdoa itu adalah nafas hidup kita. Kalau kita
sehari sedetik kita nggak bernafas, berarti kan kita nggak bisa. Nah, demikian juga dengan doa. Doa kita nggak bisa berhenti putus-putusnya. Kita harus tetap berdoa. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu katakan tetaplah berdoa. Supaya kita mengalami kekuatan kuasa Tuhan itu, kita harus tetap berdoa. Puji Tuhan. Ini yang saya dapat sampaikan pada saat ini. Biar ini boleh memberkati semua pemirsa dan warga Rusun Pinus Elok Tower C. Dan saya percaya kita semua saat ini tetap tidak ada lagi ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Karena kita sudah mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Yang sudah menyegarkan kami dan mengingatkan kami juga. Untuk kami tidak takut menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan. Tetapi Engkau mengatakan kami tetap kuat di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mampukan kami untuk kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua warga Pinus Elok Tower C yang ada di tempat ini. Bahkan semua pemirsa yang menonton tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pengumuman Orpe. Yang pertama, puji nama Tuhan, hari ini ibadah online Orpe sudah berjalan dengan baik. Semua itu karena kasih karunia Tuhan Yesus. Yang kedua, terima kasih untuk hambanya Pendeta Feby Mengempis yang sudah menjadi berkat untuk kita semua dalam membagikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Feby. Yang ketiga, selamat datang kepada warga ORPC yang baru bergabung. Biarlah melalui wadah ini kita semakin bersatu dan kuat di dalam Tuhan di Rusun Pinus Elok Tower C. Nomor 4, kegiatan-kegiatan ORPC selama masa pandemi akan dinonaktifkan sementara. Akan tetapi kegiatan diakonia atau kunjungan kepada warga tetap berjalan. Nomor 5, melalui ibadah online ini diharapkan seluruh warga ORPC dapat mengikutinya dengan baik yang diselenggarakan setiap minggunya pada pukul 16 sampai 17 sore. Yang keenam, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir doa melalui link yang sudah kami bagikan di WA Grup ORPC. Yang ketujuh, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian hidupnya melalui ibadah online ini, dapat mengirim video kesaksiannya di link yang sudah pengurus berikan di grup warga. Yang kedelapan, dalam menyambut Natal Orpe 2020, kami memohon agar Bapak Ibu mengirimkan foto keluarganya kepada pengurus melalui link yang sudah kami berikan juga di WA Grup Orpe, di mana foto tersebut akan dimuat di kalender ORPC tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, baik itu pelayanan doa, ibadah keluarga, ucapan syukur, dapat menghubungi pengurus Orpe di WA Group. Yang ke-10, jangan lupa dimanapun kita berada selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah pengumuman yang kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Allah Bapa di dalam sorga, kami kembali memuji, mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati
dan kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini ketika Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu masih mengizinkan kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati kehadiran-Mu melalui ibadah online ini. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih buat setiap lagu pujian yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau disenangkan oleh setiap lagu, puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Bapa Sorgawi, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, dimanapun berada ya Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan seluruh keluarga kami kepada Tuhan. Kiranya rancangan Tuhan yang terus nyata, pimpinan Tuhan yang terus nyata bagi keluarga kami, sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus memelihara kesehatan, memelihara sukacita, sehingga dalam setiap aspek kehidupan kami boleh tetap bersukacita di dalam menikmati anugerah-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tempat tinggal kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan kami untuk tinggal di Rusun Pinus Elok Blok C ini. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan menyerahkan tempat ini kepadamu. Kiranya Tuhan yang terus merawat, kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami supaya kami boleh tinggal di sini dengan damai yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan rancangan-rancangan si jahat yang mencoba mungkin mencerai-beraikan kami, namun kami mau tetap percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus menuntun kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mau terus pertaruhkan negara ini kepadamu. Di masa-masa sulit ini, kami terus membutuhkan Engkau. Berkatilah setiap pemerintah-pemerintah yang telah Tuhan izinkan untuk memerintah, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana supaya mereka boleh melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap usaha-usaha anak-anak Tuhan yang bekerja di bidang kesehatan untuk obat untuk virus ini ya Tuhan. Kami mau terus memohon kepadamu kiranya pimpinan Tuhan yang memimpin mereka sehingga vaksin untuk virus ini boleh didapatkan secepat mungkin sehingga kami pun boleh menggunakannya dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami terus menyerahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai gerejamu menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan, sehingga melalui gereja Tuhan, bangsa-bangsa diberkati, semua umat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mau menerima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya akan tetap tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahwa kami tutup ibadah online pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni,
Kau membentuk bejana hati